Banyak orang yang mencari kebahagiaan di dunia ini lewat segala macam prestasi, harta, kedudukan, status sosial. Namun kita tahu semua itu tidak akan membawa kita sampai pada kebahagiaan yang sejati. Karena apa? Ketika kita sudah menemukan segala yang kita inginkan, harta milik, kekayaan, dan segala macam kenikmatan yang dapat kita peroleh di dunia ini, maka hati kita masih tetap kosong jika semua itu kita jadikan tujuan dari hidup kita. Tujuan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri, karena hati kita diciptakan untuk sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Allah sendiri. Manusia adalah ciptaan yang tertinggi, dan tidak ada ciptaan yang terbatas atau barang-barang yang dapat memenuhi kerinduan hati kita yang terdalam. Oleh sebab itu, Santo Yohanes Salib mengatakan, hendaklah kita hanya mencari Allah dengan semangat ketidaklekatan pada segala hal barang dunia ini. Demikian juga dengan hal-hal karunia rohani ataupun hal-hal adikodrati, itu pun tidak akan dapat memuaskan kerinduan kita, karena kerinduan kita hanyalah untuk bersatu dengan Tuhan. Bukan lewat barang dunia, bukan juga lewat barang-barang rohani, ataupun karunia-karunia dan pengalaman-pengalaman rohani, seindah apapun itu juga. Kita patut bersyukur jika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati kebaikan-kebaikan di dunia ini, baik itu harta, makan yang enak, kesehatan, talenta-talenta yang berkembang, ataupun juga pengalaman-pengalaman rohani seperti doa yang mendalam, karunia-karunia Roh Kudus, pelayanan-pelayanan yang bertumbuh, semua itu patut kita syukuri. Namun sekali lagi itu adalah sarana kita untuk mengabdi Tuhan lebih baik dan berbuat lebih banyak kebaikan bagi orang lain. Hendaklah kita tidak berhenti di situ, tetapi kita terus berjalan. Barang dunia ini, makan enak, rumah yang bagus, mobil yang bagus, dan segala macam perhiasan ataupun barang koleksi kita tidak akan dapat masuk ke dalam hati kita. Sebenarnya barang-barang tersebut tidak membahayakan dari dirinya sendiri buat keselamatan kita, namun yang membahayakan atau yang membuat kita begitu melekat dan dikuasai adalah keinginan hati kita yang tidak terbatas untuk memiliki dan mendapatkan lebih banyak lagi barang-barang harta dunia ini ataupun kekuasaan. Hal itulah yang akan mengganggu kedamaian hati kita, karena kita tahu pada suatu saat kita juga tidak akan dapat memiliki segalanya tanpa terbatas. Karena kita sendiri adalah manusia yang terbatas, kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu ini pun ada batasnya. Yang paling penting adalah kita tidak meletakkan nilai kebahagiaan kita pada semua barang-barang atau status dunia. Karena apa? Keinginan yang tidak terbatas akan menguasai kita, sehingga hidup kita tidak lagi ada di dalam kontrol dan kehendak kita sesuai dengan iman dan akal budi yang baik, tetapi ada di dalam pengendalian nafsu kita. Ketika nafsu kita akan keinginan pada barang, status, dan segala kenikmatan itu yang menjadi tuan di dalam hidup kita, yang mengontrol, maka tentulah kita bisa bayangkan akan begitu banyak penderitaan yang kita alami, relasi yang rusak dengan orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Kita bukan lagi mengasihi orang, tetapi mengasihi barang dan mengasihi diri sendiri. Bahkan kita memanfaatkan orang demi mendapatkan barang. Seharusnya kita memanfaatkan barang untuk berbuat lebih baik bagi orang lain. Oleh sebab itu, Santo Yohanes dari Salib mengingatkan kita, hendaknya kita mengosongkan diri dari keinginan-keinginan yang tidak teratur akan memiliki barang lebih banyak, harta lebih banyak, prestasi lebih banyak, status sosial yang selalu semakin tinggi, semakin hebat di mata orang. Sebab itu semua tidak akan membawa kita pada kepuasan dan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan kita yang sejati adalah pada mencari yang segala, yaitu Allah sendiri. Kata Santo Yohanes Salib, ketika aku berpaling pada sesuatu, maka aku berhenti mengarahkan pandanganku kepada yang segala. Dan ketika aku tidak menginginkan apa-apa, maka aku memilikinya tanpa keinginan. Memiliki segala sesuatu tanpa keinginan, maka disitulah letak kebahagiaan yang sejati.
Dan Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi kepada orang-orang yang tidak lagi melekat, yang tidak menggantungkan kebahagiaannya pada harta. Karena dengan demikian, Tuhan akan aman memberikan banyak harta rohani maupun harta dunia kepada orang yang hatinya tidak melekat kepada semua itu, tetapi kepada orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Dan Santo Yohanes Salib mengatakan dan mengingatkan, perjalanan kita menuju ke puncak persatuan cinta kasih dengan Tuhan bukanlah dengan mendapatkan atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya, melainkan melepaskan sebanyak-banyaknya. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita berjalan terus, dan kita tahu bahwa suatu ketika anak-anak kita akan meninggalkan rumah dan mereka akan menikah membentuk suatu keluarga yang baru. Suatu ketika juga kita akan pensiun dan meninggalkan pekerjaan kita saat ini. Suatu ketika kita juga akan menjadi tua. Kita yang dulu mungkin muda, cantik, rambutnya banyak, dengan postur tubuh yang bagus, semua itu juga pelan-pelan akan kita tinggalkan. Kita akan memasuki saat-saat di mana kita harus melepaskan semua itu. Kita harus menerima kenyataan bahwa hidup kita sudah berjalan lebih maju. Kita sudah pensiun, memasuki masa-masa di mana kita perlu lebih banyak lagi masuk ke dalam diri kita. Kita perlu menyadari dan mau tidak mau kita harus juga melepaskan. Oleh sebab itu Santo Yohanes Salib mengatakan, hendaklah kita berjalan terus, menempuh perjalanan hidup kita di dunia ini dengan semangat ketidakmelekatan. Dengan demikian, kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dapat pasrah, menikmati hari demi hari, dan dilepaskan dari kekhawatiran yang tidak perlu. Ketika kita tidak melekat, disitulah kita mengalami damai yang sejati. Ketika kita tidak melekat pada apapun, kita menerima perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam diri kita, di keluarga kita, pada anak-anak kita, pada kehidupan kita secara keseluruhan, pada pekerjaan kita. Disitulah kita menjadi orang yang bahagia, orang yang sungguh-sungguh mengalami damai dengan diri sendiri, orang lain, kehidupan ini, dan Tuhan. Selamat menempuh perjalanan rohani kita selanjutnya dengan semangat ketidaklekatan pada apapun juga.